SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab Idahul Mahajjah في بيان سبيل السلف في أخذ الدين وفهمه والعمل به والدعوة إليه. Dan insyaallah kita akan melanjutkan bab qala al-muallif hafizahullah ta'ala babu alqabi wa awsafi ahli sunnati wal jamaah. Bab alqab. Babu alqabi wa awsafi ahli sunnati wal jamaah. Al-alqab jama' laqab. Alqabun jam'u laqabin. Wa awsaf jam'u wasfin. Gimana sifah? Al-alqab jama' laqab. Huwa mushtahirun bilaqabihi. Orang ini dikenal dengan laqabnya. Nama panggilannya, julukannya, ya, adalah laqab. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala an Thauban radhiyallahu anhu qala, dari Thauban radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratun hatta ya'ti amrullah. Rawahu Muslimun wal lafdhu li Ibnu Hibban. Kata Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifah. Zala yazalu ini min af'al al-istimrar. Kata kerja yang menunjukkan berlanjutnya sesuatu. Lil istimrar wad dawam. Tuh salah satunya zala. Zala yazalu la tazalu ta'ifah. Akan tetap ada sekelompok min ummati, dari umatku, alal haqqi mansurah, yang mana mereka di atas kebenaran, mereka dimenangkan. Mansurah ay ta'ifah mansura alal haqqi mansurah ay nasarahumullah,
Ya, alal haqqi mansurah. Hatta ya'ti amrullah, hingga datangnya urusan Allah atau perintah Allah. Nah, di sini kita melihat di sini ada sebutan nama, salah satu nama dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah At-Taifah Al-Mansurah. Ya, At-Taifah Al-Mansurah. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratun. Makanya disebut dengan At-Taifah Al-Mansurah. Dari hadis ini, kelompok yang dimenangkan, hujah-hujah mereka, dalil-dalil mereka di dunia ini, mereka selalu dimenangkan karena hujah mereka yang kuat, dalil-dalil mereka yang kuat. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya perintah Allah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bani Israila iftaraqat ala 71 firqah. Sesungguhnya Bani Israel, mereka terpecah menjadi 71 kelompok. Firqah yaitu millah, golongan, aliran. Ya. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah. Dan bahwasanya umatku ini akan terpecah, ya, menjadi 72 golongan. Kulluhum finnari illa wahidatan. Semuanya di neraka kecuali satu. Qal, kata Anas bin Malik, faqila, maka dikatakan kepada beliau, kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wa ma hadhil wahidatu? Kelompok yang satu ini, yang selamat dari api neraka ini, ma hadhil jamaah, ma hadhil wahidah? Kelompok yang satu ini kelompok yang mana? Qal faqabada yadahu. Kata Anas bin Malik, maka Nabi alaihi salatu wasallam qabada yadahu, menggenggam tangannya. Wa qal, dan beliau mengatakan al-jama'atu. Al-jama'atu. Kemudian beliau membacakan firman Allah Azza wa Jalla, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, Quran dan Sunnah, atau jamaah kaum muslimin, wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Ana qultu wa bihadzal lafzi akhrajahu Abul Qasim Hibatullah ibn Husain ibn Mansur At-Tabari Ar-Razi Al-Lalkai, bukan Al-Lalikai atau Al-Lalukai, la, as-sawab Al-Lalkaiyu. Jadi lam yang kedua itu sukun, Al-Lalkaiyu. Dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah lafaz yang ada dalam kitab ini. Diambil dari Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di dalam hadis ini, An-Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang perpecahan yang terjadi pada Bani Israel menjadi 71 golongan, dan akan terjadi pada umat ini juga menjadi 72 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semua di neraka kecuali satu. Makanya mereka disebut di sini, ya, dengan al-firqatun najiyah bi'tibar al-akhirah. An-najiyah minan nar, yang selamat dari api neraka. Jadi disebut Ahlussunnah wal Jamaah dengan al-firqatun najiyah. Ini bi'tibar al-akhirah. Sedangkan Taifah Mansurah bi'tibar fid dunya. Ya, mereka dimenangkan, hujah mereka, dalil mereka tidak pernah terkalahkan di dunia. Sedangkan di akhirat disebut dengan al-firqatun an-najiyah. Artinya an-najiyah minan nar. Karena mereka satu-satunya disebutkan kulluhum finnari illa wahidah.
Semua di neraka kecuali satu. Yang selamat hanya satu. Maka dari hadis ini sebagian ulama menyebutkan dengan al-firqatun najiyah. Wa qala Ahmad bin Hanbal, al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Beliau mengatakan fi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taftariqu al-ummatu ala nayyifin wa sab'ina firqah. Taftariqu al-ummatu, umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan terpecah belah, akan bercerai-berai menjadi nayyifin wa sab'ina firqah. Lebih dari 70 firqah. Ya. Kulluha finnari illa firqatan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal ketika membawakan hadis ini, in lam yakunu ashabal hadithi fala adri manhum. Kalau kelompok yang selamat itu ya bukan ahlul hadis, maka la adri manhum, aku tidak tahu siapa mereka. Ini artinya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa al-firqatun najiyah mereka adalah ahlul hadis. Ahlul hadis. Ulama-ulama yang berpegang teguh kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kata an-nayyif. Ya. Nayyifun atau an-nayyif az-zaid 'ala al-aqd min wahidin ila thalathatin. Tadi Ustaz Askar bicara tentang apa? As-sabr. Jadi sabar. Fasabrun jamil, khairan insyaallah. Baik, jadi an-nayyifu az-zaidu 'ala al-aqd. Az-zaid 'ala kecilkan itu. Az-zaidu 'ala al-aqd. Aqd itu ini. Asyarah, ya, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ini namanya aqd. Perhitungan persepuluhan. Namanya aqd. Nah, az-zaid ala aqd min wahid ila thalathatin. Tapi naif itu lebih dari 10 sebatas 1 sampai 3. Sebatas 1 sampai 3. Idzan yaqul huna wa ma kana min arba'atin ila tis'in fa huwa bid'un. Kalau sudah lebih dari 3, ya, 4 ke atas ke 9 itu bukan lagi naif. Namanya bid'un. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70 syu'bah. Ini artinya di atas 73. 74 ke 79. Paham ini ya? Perbedaan antara an-nayyif dengan bid'un. Nayyifun wa bid'un. Bid'un itu 4 ke atas. Sampai 9. Sedangkan nayyifun 1 sampai 3. Ba'dal akad. Setelah 1 akad 10 ini. Baik. Yuqal asyaratun wa nayyifun. Wa alfun wa nayyifun. Wa la yuqal 15 wa nayyifun. Wa la nayyifun wa asyara. Jadi katakan asyaratun wa nayyif. Kalau asyaratun wa nayyif itu berarti sekitar 11, 12, 13. Tidak lebih dari itu. 1 sampai 3. Wahidin ila thalatha. Wa la yuqal 15 wa nayyif. Tidak dikatakan 15 lebih 3 atau lebih 1 atau lebih 2. Ya. Wala nayyifun wa asyarata. Tapi asyaratun wa nayyif. Ini hanya istilah. Wala yusta'mal illa ba'dal aqd. Ba'dal asyarah.
Kalimat naif ini tidak digunakan kecuali setelah penggunaan 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Nah, al-aqd, aqdul asyara. Jadi kata Nabi alaihissalam, taftariqu al-ummatu ala nayyifin wa sab'ina firqah. Antara 71, 72, 73. Nayyif wa sab'in. Angkanya segitu, tidak lebih dari itu. Kulluha finnar ila firqah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, in lam yakunu ashabal hadits fala adri manhu. Kalau mereka kelompok yang selamat ini bukan ahlul hadits, ya aku tidak tahu siapa mereka itu. Ini menunjukkan bahwa ya ahlus sunnah wal jamaah juga disebut dengan ahlul athar atau ahlul hadits. Wa qala Ibnu Mubarak rahimahullah, Syekhul Islam, alimu zamanihi wa amirul atqiya'i fi waqtihi, Abdullah ibn Mubarak bin Wadi al-Hamdali, Abu Abdurrahman al-Marwazi min tabi'in. Kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, wa Ahmad bin Hanbal wa Ali ibn Madini, semua ini ulama hadis. Abdullah ibn Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini, wal Bukhari wa ghairuhum fi hadis. Mereka mengatakan dalam hadis tentang perpecahan umat, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, akan tetap ada pada umatku sekelompok yang mereka zahirin, menang, ghalibin, mansurin, alal haqqi, mereka selalu tampak di atas kebenaran, artinya mereka selalu menang. Hum ashabul hadis. Kata Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ali bin al-Madini, al-Bukhari, semua mengatakan bahwa ta'ifah al-zahirah ini, at-ta'ifah min ummati zahirin alal haq, hum ashabul hadis. Mereka adalah ulama-ulama ahlul hadis dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini tentang perkataan dari ulama-ulama besar Ibnu Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ali bin al-Madini, wal Bukhari tentang at-ta'ifah al-mansurah. Mereka adalah ashabul hadis. Kemudian di sini saya menukil perkataan Abdullah ibn Mubarak, rawa al-Khatib al-Baghdadi dalam kitabnya Syarafu Ashabil Hadis. Yang sanadnya Dzakara Ibnu Mubarak hadits Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqqi la yadurruhum man nawa'ahum hatta taqum as-sa'ah. Qala Ibnu Mubarak, hum indi ashabul hadits. Jadi perkataan Abdullah bin Mubarak ini dari kitab Syarafu Ashabil Hadits yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Wa amma qala Ali bin al-Madini, perkataan Ali bin al-Madini, akhrajahu Tirmidzi fi sunanihi, dalam sunannya, an Muawiyah bin Qurrah, dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Kalau penduduk negeri Syam itu sudah rusak, maka tidak ada kebaikan bagi kamu sekalian. Lalu kata Nabi alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Akan tetap ada sekelompok dari umatku yang mereka selalu menang, selalu dimenangkan. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan mencelakakan mereka, tidak akan membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka. Man khadalahum, ya, hatta taqum as-sa'ah, sampai hari kiamat. Qala Muhammad bin Ismail al-Bukhari, kata al-Imam al-Bukhari, qala Ali ibn al-Madini, hum ashabul hadits. Jadi perkataan Ali bin Madini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi. Wa qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, fallaha fi nafsika, hendaknya kamu takutlah kepada Allah. Fallaha ittaqillah fi nafsika. Ya, ini seruan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam dirimu. Wa 'alaika bil athar. Jadi wasiat beliau, hendaknya kamu bertakwa pada Allah Ta'ala dalam dirimu, dan 'alaika bil athar. Hendaknya kamu senantiasa mengikuti athar, itu al-hadis, mengikuti jejak Rasulullah, washab al-athar, dan mereka yang berpegang teguh kepada al-athar. Al-athar ini banyak maknanya. Bisa bermakna hadis, ucapan para salaf, itu juga namanya athar. Jadi pesan dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wa Syekhul Hanabilah Al-Qudwatul Imam Al-Faqih, kana qawwalan bil haq. Beliau adalah orang yang banyak mengucapkan yang hak. Ya, da'iyah ilal athar, menyeru manusia kepada athar, kepada hadis. La yakhafu billahi lawmata la'im, tidak takut dicela oleh siapapun. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Wa qala al-Alkai fi muqaddimati kitabih, Al-Imam Al-Alkai dalam muqaddimah kitabnya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah fi wasfi ahli al-hadis, ketika beliau mensifati, menggambarkan tentang ahli sunnah, fi wasfi ahli sunnah. Kata beliau, fahiya, ini ahli sunnah, hiya at-ta'ifatul mansurah, ya, sekelompok yang ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Wal firqatun najiyah, dan mereka juga adalah kelompok yang disebut dengan firqatun najiyah. Wal usbatul hadiyah, al-usbah yang sekelompok, al-jama'atul hadiyah, al-usbah, wa nahnu usbatun, ini kami jama'atun. Jadi usbatun artinya jama'ah, wa hum al-usbatul hadiyah ay al-jama'atul hadiyah, wal jama'atul adilah, dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-jamaah al-adilah, yang adil, yang di tengah, ummatan wa wasatan, al-adilah, al-mutamassika bis sunnah, yang mana mereka senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi sadri al-aqidah al-wasithiyah, beliau mempunyai risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ketika muqaddimah fi sadri, yani fi muqaddimati kitabih, fi sadri Al-Aqidah Al-Wasithiyah, fa hadha i'tiqadu al-firqati an-najiyati al-mansurah ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jamaah. Sebelum beliau menyampaikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitabnya At-Tahawi Al-Wasithiyah, beliau mengatakan fahadha i'tiqadu al-firqah an-najiyah. Ini adalah i'tiqad. Yang aku tulis berikut ini adalah keyakinan, ya. I'tiqad al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, al-mansurah, yang mereka senantiasa dimenangkan oleh Allah Ta'ala, ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Siapa mereka itu? Ahli sunnah wal jamaah. Ini badal dari yang sebelumnya. Semua ulama-ulama ini menyebutkan tentang, ya, laqab-laqab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qala Ibnu Baz, Syekh Abdul Aziz Al-Imam Az-Zahidul Wari', Baqiyatus Salaf, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan, ya, al-firqatun najiyatu hiya ta'ifatul mansuratu. Kelompok yang selamat itu adalah kelompok yang dimenangkan oleh Allah. Wa sifatuhum ittiba'us salaf. Sifatnya mereka, cirinya mereka adalah mereka selalu mengikuti para salafus saleh. Wassairu ala manhajis sahabati radhiyallahu anhum wa ardahum. Dan mereka selalu berjalan di atas manhaj as-sahabah. Al-manhaj at-tariq al-wadih, jalan yang terang benderang, itu al-manhaj. Manhajus salaf, yaitu cara beragama para salaf. Manhaj sahabat radhiyallahu anhum wa ardahum. Jadi mereka selalu berjalan di atas manhaj para sahabat radhiyallahu anhum wa ardahum, wa atba'ihim, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik bi ihsan. Itulah mereka taifal mansurah, al-firqatun najiyah. Orang-orang yang mengikuti para salafus saleh, berjalan di atas manhaj sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.
fihi masail. Di dalam bab yang kita bahas ini ada poin-poin penting yang diambil. Yang pertama, al-mas'alatul ula min alqabi ahli sunnati wal jamaah, di antara laqab, julukan ya yang dikenal tentang ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah ahlul hadis. Yang kedua, ashabul athar, orang yang mengikuti jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Al-athar itu bekas, ya, jejak. Atharul masyi, jejak berjalan seorang. Jadi mereka selalu mengikuti jejak. Itu adalah ashabul athar. Mereka juga at-taifatul mansurah. Sebut juga dengan at-taifal mansurah, kelompok yang dimenangkan oleh Allah di dunia ini. Wal firqatun najiyah, dan mereka adalah al firqatun najiyah, kelompok yang selamat di akhirat dari api neraka. Itu nama-nama ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadith, ashabul athar, at-taifatul mansurah, wal firqatun najiyah. Al-thaniyah, al-mas'alah al-thaniyah, anna at-taifatal mansurata wal firqatan najiyata musammayani li musamman wahidin. Dua nama untuk satu sebutan. Ya, bahwa taifal mansurah dan firqah najiyah ini musammayan. Namanya dua untuk sesuatu yang satu. Untuk sesuatu yang satu, yaitu ya firqat an-najiyah. Kelompok yang selamat. Namanya yaitu dua, taifal mansurah wal firqatun najiyah. Musammayani li musamman wahidin. Dua nama atau ismani li musamman wahid. Dua nama untuk satu benda, untuk satu kelompok itu. Al-thalitha, poin ketiga, annaha najiyatun bi'tibaril akhirati. Bahwa mereka disebut al-firqatun najiyah, an-najiyah as-salimah, ya, bi'tibar al-akhirah. Ini dilihat dari keadaan mereka di akhirat. Mereka diselamatkan dari api neraka berdasarkan liqauli sallallahu alaihi wasallam, kulluhum finnar illa wahidah. Semua di neraka kecuali satu. Ya, makanya disebut dengan firqah najiyah bi'tibar al-akhirah. Wa mansuratun bi'tibari dunya. Dan mereka disebut mansurah, dimenangkan oleh Allah Ta'ala itu di dunia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Ay dhahirina 'alal haqqi fid dunya bil hujaji wal barahin al wadihah. Mereka itu menang di atas kebenaran di dunia ini bil hujaj, dan hujjah mereka. Al hujaj jama'u hujjah, ya, wal barahin jama' burhan. Al barahin bukti-bukti, dalil-dalil, al wadihah yang sangat jelas. Thumma rabi'atu, yang keempat, al mas'alatu rabi'ah, butlanut tafriq baina ta'ifatil mansurati wal firqatin najiyah. Bahwa kalau ada orang yang membedakan antara taifah mansurah dan firqah najiyah, ini sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang tidak benar. Ya. Wa hadha tafriq batil. Yang memisahkan, membedakan menjadi dua kelompok, ini tidak benar. Pada hakikatnya mereka satu kelompok yang mempunyai dua nama, at-taifatul mansurah wal firqatun najiyah. Maka orang yang memisahkan antara dua nama ini, dipisahkan dengan mengatakan firqah najiyah itu lain, at-taifah mansurah itu lain, nah ini tidak benar. Ya, butlan at-tafriq baina at-taifah al-mansurah wal firqatin najiyah. ثم قال المؤلف باب تزكية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم. Bab tentang tazkiyah, zakka yuzakki. Ya, tazkiyah dari zakka yuzakki. Allah telah menyebutkan yakni kebaikan para sahabat. Allah memberikan tazkiyah pada mereka. Tazkiyatullah ta'ala wa rasulihi lis sahabati. Jadi yang memberikan rekomendasi akan kebenaran para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam adalah Allah dan Rasulnya.
Makanya kita diperintahkan mengikuti mereka, para sahabat. Karena mereka sudah mendapat rekomendasi dari Allah Ta'ala akan kebenaran mereka. Mereka diridhoi oleh Allah Ta'ala. Was-sabiquna al-awwaluna al-muhajirin wal-ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Semua ini tazkiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini dalil tentang tazkiyah Allah kepada para sahabat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat, umat yang menengah. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul menjadi saksi bagi kamu sekalian. Ayat ini pertama kali turun di zaman sahabat. Maka yang pertama kali dimaksud oleh ayat ini adalah mereka. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami jadikan kalian wahai orang-orang beriman yang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kami jadikan kalian ummatan wasatan. Qala sallallahu alaihi wasallam, wal wasatu al-adlu. Riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, wal wasatu ay al-adlu. Ummatan wasatan ay ummatul adl. Ya, tidak hulu, tidak taksir. Karena agama Allah Ta'ala adalah bainal jafi wal ghali, antara yang menggampangkan dan yang hulu, antara tafrid wal ifrat. Itu agama Allah Ta'ala wasat. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Maka anda dalam berakidah, bermanhaj, beragama, jangan ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ikutlah apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi alaihi wasallam, al-wasat yani al-adlu. Qala Ta'ala, dalil yang kedua tentang para sahabat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai orang-orang beriman, ini para sahabat ketika itu, khaira ummatin, adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dimunculkan, yang ditampakkan kepada manusia. Wa an Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dan dari Abdullah, kalau Abdullah disebut secara mutlak tanpa ada binnya, itu artinya Abdullah bin Mas'ud. Dalam semua hadis apabila anda baca, ya, an Abdullah an Rasulullah sallallahu, Abdullah dimaksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang lainnya disebut binnya siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Lakin kalau dikatakan an Abdullah, arti Abdullah bin Mas'ud. Wa an Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dan dari Abdullah itu Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi alaihi wasallam beliau bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi aku. Generasi aku, yaitu para sahabat, generasi Rasulullah sallallahu. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang sesudah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang sudah mereka. Jadi yang datang sudah sahabat adalah tabi'in. Yang datang sudah tabi'in adalah tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Atau atba'ut tabi'in. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Khairun nasi qarni. Ini menunjukkan tazkiyah dari Nabi SAW kepada para sahabat. Kalau ayat ini tazkiyah dari Allah Azza wa Jalla. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, pertama kali adalah para sahabat. Yang dimaksud adalah para sahabat. Yang lain hanya mengikuti. Yang lain hanya mengikuti. Kalau mereka memenuhi syarat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini syarat. Ingin menjadi umat yang khairu ummatin, ya lakukan apa yang dilakukan yang disyaratkan oleh Allah Ta'ala sehingga mereka menjadi khairu ummatin, yaitu ta'muruna bil ma'ruf. Ya. Wa a'zamul ma'ruf at-tauhid. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Wa a'zamul munkarat asyirku billah.
wa tu'minuna billah, dan kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menjadi khairu ummati. Menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar, semua dilakukan berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'minuna billah. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah taala, bab ma jaa fi ta'dilillah wa rasulih lis-sahabati. Bab tentang yakni dalil ma jaa, ini sesuatu ya, yang datang ya, dalam hal ta'dilillah wa rasulih lis-sahabah. Ta'dilullah, Allah meluruskan mereka, artinya menyatakan mereka ini adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang adil, orang-orang yang lurus kepada para sahabat. Ta'dilillah wa rasulih, Allah dan Rasulnya. Wa annahu la yahtaju ila su'alin anhum, bahwasanya apabila hadis itu datangnya dari ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahtaju ila su'alin anhum, tidak diperlukan untuk bertanya tentang mereka kalau sumbernya dari sahabat. Wa innama yajibu fi man dunahum, tapi yang perlu diselidiki ketika hadis itu dalam sanadnya datangnya selain dari sahabat, selain dari sahabat, itu baru ditanya siapa orang itu. Kullu hadithin, setiap hadis, ittasala isnaduhu baina man rawahu wa baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lam yalzamil amalu bihi illa ba'da thubuti adalati rijalihi. Kullu hadithin, setiap hadis, ittasala sanaduhu, yang sanadnya bersambung, baina man rawahu, antara orang yang meriwayatkan ini dengan Nabi SAW, ya, lam yalzam al-amal bihi, ini tidak wajib mengerjakannya, illa ba'da thubuti adala rijalati, kecuali kalau sudah diteliti betul tentang keadilan, kebaikan, kebenaran orang-orang yang meriwayatkannya, rijalus sanad. Wa yajibun nadharu fi ahwalihim, dan wajib untuk mencermati tentang keadaan perawi-perawi itu. Fulan bin Fulan, bagaimana dia orangnya, itu harus dicermati. Siwa as-sahabi, kecuali sahabat. Jadi haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana Abu Hurairah misalnya, atau akhbarana Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Hurairah ini tidak perlu lagi diselidiki. Yang perlu diselidiki yang sebelumnya. Itu maksudnya. Lam yalzam al-amal bi illa ba'da subuti adalati rijalihi wa yajibu an-nadharu fi ahwalihim, dan wajib mencermati keadaan mereka, perihal mereka. Siwa as-sahabi, kecuali atau selain sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Siwa as-sahabi alladhi rafa'ahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahabat yang meriwayatkan hadis itu dari Rasulullah SAW, tidak perlu dicari, diselidiki, tidak perlu dicermati siapa dia, tidak perlu, karena Allah memberi tazkiyah pada mereka, Rasulullah SAW memberi tazkiyah kepada mereka. Lianna adalatas sahabati thabitatun ma'lumatun bita'dilillahi lahum, karena kebenaran, kejujuran para sahabat thabitah, sesuatu yang sudah tetap, ya, maklumah, sudah dikenal, diketahui. Bita'dilillahi lahum, Allah yang memberikan rekomendasi pada mereka. Wa ikhbarihi an taharatihim, dan Allah memberitahukan tentang kesucian mereka, ya. Wa ikhtiyarihi lahum fi nassil Quran, dan Allah memberitahukan bahwa Allah memilih, ikhtiyarihi hadis ini kepada Allah, ya. Wa ikhtiyarillahi lahum fi nassil Quran, bahwa Allah memilih mereka untuk menolong, untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Ini Allah mentakdilkan orang-orang yang pertama-tama meluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar,
Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka, mereka ridho pada Allah. Ini ta'dilullah, dan Allah memilih mereka. Ya, dalam nas-nas Al-Quran Allah menyebutkan tentang sahabat. Famin dalika qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dimunculkan kepada manusia. Pertama kali dimaksud hadis ini adalah ayat ini adalah ashab Rasulullah SAW, kaum mukminun dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qalu kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami jadikan kalian sebagai umat yang menengah, litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan agar rasul menjadi saksi atas kamu sekalian. Qala al-Imam Al-Baghawi rahimahullah taala, kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan ay adlan khiyaran. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat, umat yang adil, umat yang khiyar, terbaik. Ya, terbaik, khiyaran, umat-umat pilihan. Qala Allah Ta'ala, qala awsatuhum, dalam surah Al-Qalam, ay khairuhum wa a'daluhum. Ini istishadnya, dalil yang menunjukkan bahwa makna dari wasatan itu adalah adlan khiyaron. Adalah firman Allah dalam surah Al-Qalam, ya, tentang orang yang mengingatkan kepada orang-orang yang melarang untuk memberikan kepada para masakin dari buah-buahan panenan hasil kebun mereka, yang kemudian hancur, terbakar kebun mereka itu, tak dapat apa-apa. Qala awsatuhum, ay qala khairuhum wa a'daluhum. Maka berkatalah orang terbaik di antara mereka, ya, yang paling baik di antara mereka, ya, qala awsatuhum, ay khairuhum wa a'daluhum, wa khairul asya'i awsatuha. Dan sebaik-baiknya segala sesuatu itu di tengahnya. Wa qala al-Kalbi, yani ahla dinin wasatin. Arti dari kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, ay ja'alnakum ahla dinin wasatin. Kami jadikan kalian sebagai orang-orang yang memeluk agama yang wasat, bainal ghuluwi wat taksir, antara ghulu dan menggampangkan, antara berlebihan dan meremehkan. Li'annahuma madmumatan, karena al-ghulu wa taksir dua perangai yang jelek, dua perangai yang buruk fiddin, dalam agama. Maka jadilah orang beragama yang menengah, jangan berlebihan, jangan juga jangan gampangkan. Ummatan wa wasatan. Wa hadzal lafzu, kata Syekh Habibullah Ta'ala, wa hadzal lafzu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, atau kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, wa hadzal lafzu in kana aman fal muradu bihi al khas. Lafaz dalam ayat-ayat ini, kuntum khaira ummatin, kuntum semua sebetulnya ini umum, kalian semua umat Islam. Ja'alnakum, kami jadikan kalian semua umat Islam. In kana aman, meskipun lafaz ini umum sifatnya, fal muradu bi al khas, namun dimaksud oleh lafaz-lafaz ini khusus, ya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qila, dan ada juga ulama tafsir yang mengatakan wa huwa waridun fi sahabati duna ghairihim. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan, yakni domir ini kuntum, ya, ja'alnakum, ini khusus untuk sahabat duna ghairihim, bukan yang selain mereka. Nah, ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Jadi disebutkan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah. Datang. Kita lanjutkan masa ini.
Baik, kita lanjutkan sedikit tentang bab ini. Fihi masail, ada hal-hal yang penting terungkap dari apa yang dibahas. Al-mas'alatul ula wasatiyatu hadhil ummah, tentang umat Islam ini atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka atau umat Islam secara umum, yang mereka adalah umat yang wasat. Wa adalatu atba'iha, dan pengikut-pengikut umat ini yang mengikuti Quran dan Sunnah dari pemahaman salafus salih radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang lurus. Hatta saru syuhada ala amalin nas wa aqaidihim, sampai-sampai mereka di hari kiamat kelak nanti akan menjadi saksi atas amal-amal perbuatan manusia itu dari kiamat dan akidah-akidah mereka. Siapa menjadi saksi dari kiamat? Ya umat ini kepada umat-umat yang lainnya. Ats-tsaniyatu khairiyatu hadhil ummati wa tafsiluha wa tafdiluha ala sairil umam. Kemudian poin yang kedua tentang kebaikan umat ini dan keutamaan umat ini ala sairil umam, atas semua umat-umat yang lainnya. Was sahabatu haqqu hadhil ummati bihadzal wasf, dan para sahabat adalah yang paling berhak dari umat ini untuk mendapat julukan ini sebagai yang terbaik. Ya, wa haqqu hadhihi al-ummah bihadzal wasf, yani sahabat. Was sahabatu haqqu hadhihi al-ummah bihadzal wasf. Dan para sahabat yang paling berhak untuk mendapat sifat khairiyah hadhil ummah wa afdaliyah hadhil ummah, yang terbaik dan terafdal dari umat ini. Yang paling berhak mendapatnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian al-masalah tsalitsa, bayanu khairiyatis sahabati radhiyallahu anhum wa annaha amatun fi abwabil khair li itlaqil hadits. Juga penjelasan tentang terbaiknya para sahabat radhiyallahu anhum dan bahwasanya kebaikan mereka itu dalam semua pintu-pintu kebaikan. Akidah, ibadah, akhlak, muamalah, jihad fi sabilillah, birrul walidain dan yang lainnya. Semua pintu-pintu kebaikan mereka terbaik. Para sahabat. Li itlaqil hadits, karena hadis ini mutlak. Ya.
Atau ayat pun demikian mutlak dalam menyebutkan tentang yang terbaik. Ar-rabi'atu as-sahabatu haqqun nasi wa ulahum bi wasatiyah wal khairiyah. Ini tidak jauh berbeda dengan yang kedua. As-sahabah haqqun nas wa ulahum. Para sahabat adalah yang paling berhak di antara manusia, di antara umat ini. Wa ulahum, dan yang paling utama bi wasfil wasatiyati wal khairiyah. Untuk mendapatkan sifat al-wasatiyah dan al-khairiyah. Yang paling berhak para sahabat. Fa'alaihim nazalat al-ayat. Karena di zaman mereka, pada mereka diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Wa humul mukhatabuna bihadza asalatan ay aslan. Asalatan artinya aslan. Wa hum al-mukhatabuna biha. Dan mereka yang Allah turunkan ayat ini kepada mereka, kepada Nabi SAW, kemudian beliau berbicara dengan mereka. Mereka yang mukhatab, yang diajak bicara. Biha ay bihadil ayat, dan ayat-ayat Al-Quran aslan. Baru kemudian yang mengikuti mereka. Pada dasarnya ayat-ayat ini turun dan Nabi SAW menyampaikan kepada mereka. Ini ada asalatan, yani aslan. Wa amma man ja'a ba'dahum wattaba'ahum falyaquhum fayalhaquhum taba'an. Adapun yang datang sesudah mereka dan mengikuti mereka, mereka pun bisa mendapatkan khairiyah dan afdaliyah ini atau wasatiyah ini, tapi taba'an. Hanya karena karena mengikuti, bukan aslan. Karena mereka mengikuti para sahabat, maka mereka mendapat gelar ini. Tapi asalnya adalah para sahabat yang mendapatkannya. Namun orang-orang datang sudah mereka, mengikuti mereka, maka mereka pun mendapat ini. Yaitu al-khairiyah dan al-wasatiyah. Al-khamisatu annahum in kanu khairan nasi lazima ittiba'uhum. Yakni annahum, bahwa mereka para sahabat itu, kalau kita mengakui kanu khairan nas, jika mereka adalah orang-orang yang terbaik, lazima ittiba'uhum, maka satu hal yang lazim untuk mengikuti mereka. Karena kita mengakui mereka terbaik, maka ikuti yang terbaik. Oleh karena itu, di dalam mengikuti para sahabat, ya, wa inna fi ittiba'ihim khairan kullahu. Sebagaimana dikatakan, khairu kulli khairin fi ittiba'i man salaf. Semua kebaikan itu tertumpu pada mengikuti para salaf. Wa syarru kulli syarrin fi ibtida'i man khalaf. Dan keburukan itu tertumpu pada hal-hal baru yang diadakan oleh orang-orang yang datang kemudian. Wa khairu kulli khairin fi ittiba'i man salaf wa syarru kulli syarrin fi ibtida'i man khalaf. Si agama ini yang terbaik adalah ittiba'. Yang paling buruk adalah ibtida', mengada-ngada. Itu paling jelek. Yang terbaik adalah mengikuti. As-sadisatu, poin 6, tahdidu mafhumil wasatiyah wa annaha tariqus salaf. Tahdid itu pembatasan makna pemahaman dari wasatiyah. Ya, yaitu apa? Wa annaha tariqus salaf. Wasatiyah itu jalannya salaf. Wa makana ali sahabat radhiyallahu anhum, yang menjadi pijakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu disebut dengan wasatiyah. Tidak ekstrem kiri, ekstrem kanan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Tapi ada pertanyaan, saya melihat perlu dijawab. Assalamualaikum. Bagaimana jika seorang pemimpin kaum muslimin berbuat kemungkaran di hadapan rakyat, di hadapan masyarakat, seperti minum khamar secara terang-terangan di depan rakyatnya? Lalu bagaimana sikap kita jika mendapatkan pemimpin demikian? Yang pertama kali, yang paling utama, menegur mereka, menasihati mereka adalah ulama-ulama yang dekat dengan mereka. Bisa sampai pada mereka, sampaikan pada mereka. Nasihati mereka dengan baik. Jelas ini ya. Bukan setiap orang. Anda talib semester 2, saya Ali bin Abi Thalib terus mau ingin datang ke sana nasihati.
para pemimpin. Tidak mungkin lah. Jadi pertama kali berkewajibanlah orang-orang yang bisa sampai kepada mereka dari kalangan ulama. Dinasihati dan cara yang baik, bukan depan umum. Ya. Tetapi ada perbuatan-perbuatan mungkar yang bisa dikerjakan oleh orang-orang biasa ataupun mungkin ada di antara pemimpin yang melakukannya. Maka mengingkari kemungkaran secara umum dalam arti dalam ceramah ya tentang haramnya khamar itu hal yang dibolehkan dalam khutbah Jumat, tapi bukan menjelek-jelekan perorangan. Paham ini ya? Masalah zina, boleh nggak zina? Tidak boleh. Syirik boleh apa tidak? Tidak boleh syirik itu. Nah, sekarang ada pemimpin melakukan kesyirikan, kemudian kita diam, tidak boleh ngomong tentang syirik. Ya tetap diingatkan masalah syirik itu, cuma tidak menyebutkan nama pemimpin itu. Hal-hal yang bersifat umum yang kaum muslimin juga harus disampaikan secara umum. Paham ini ya? Jadi adapun masalah ada sekelompok orang yang menasihati mereka itu memang seyogianya harus ada. Terutama dari kalangan ulama yang mereka bisa mendekati para pemimpin, dinasihati dan baik dan kalimat-kalimat yang baik. Ya, mudah-mudahan mereka bertobat, berhenti. Ya, itu yang dilakukan. Kemudian pertanyaan kedua mirip dengan yang pertama. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara manhaj salafus saleh radhiyallahu anhum atau ahlus sunnah wal jamaah taat kepada pemimpin walaupun mereka berbuat kezaliman. Ya, pertanyaannya apakah boleh mendoakan keburukan untuk pemimpin yang zalim? Sebetulnya dalam masalah ini kita itu dalam hal ahlus sunnah wal jamaah ya mendoakan kebaikan bagi pemimpin yang zalim. Semoga Allah berikan hidayah, berikan petunjuk. Justru kadang-kadang bahkan kebanyakan kezaliman itu karena perbuatan rakyat. Maka mendoakan yang baik bagi pemimpin, bukan mendoakan jelek. Ini mana salaf. Kemudian kalau ada misalnya orang yang membolehkan untuk berdoa dan doa yang jelek, ya. Bagaimana misalnya? Seperti contohnya adalah ulama mendoakan keburukan bagi Al-Hajjaj bin Yusuf. Kita ini mengikuti dalil. Selama dalil itu ada, kuat, maka kita mengikuti dalil. Dan apa yang disepakati oleh ulama kaum muslimin. Ya, ini prinsip. Kemudian yang kedua bahwa jangan kalian mengira di dunia ini ada manusia yang maksum setelah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setiap orang, baik itu ustaz, dai, tak ada salafi 100% tidak ada. Siapa bilang ada? Tunjukkan kalau ada. Manusia kurang lebih lah. Ya ada kekurangannya, ada kelebihannya. Tapi kalau kamu melihat setiap orang kekurangannya, berarti dalam tubuhmu, pemikiranmu, hatimu terkumpul hal-hal yang negatif. Jadilah kamu manusia negatif. Tapi kalau kamu melihat, kamu mengingkari perbuatannya, kamu menasihati dia dengan cara yang baik, maka ini adalah lebih baik. Ya, jadi kita terkadang ada hal-hal dalam penerapan itu bisa saja seorang itu keliru, bisa saja seorang itu salah. Tapi ketentuan-ketentuan secara pokok dalam manhaj salaf itu yang seyogyanya kita ikuti. Tidak mesti setiap ustadz atau ada ustadz yang menyuruh mendoakan jelek baik pemimpin, kita harus ikuti 100%. Tidak dong. Kita punya prinsip. Itu mungkin dia mengatakan demikian karena dia punya dasar. Biarkan. Ya. Jangan ikut-ikutan. Gitu. Jadi manhaj salaf ini sudah jelas dalam hal berkaitan dengan kepemimpinan, mendoakan para pemimpin, kebaikan untuk mereka, hidayah, taufik untuk mereka. Tapi satu hal yang patut diketahui, dan ini juga bagian dari apa yang dilakukan oleh para salaf, tidak berbasa-basi dengan mereka, lalu memuji-muji apa yang tidak mereka kerjakan. Ini namanya mudahana. Lihat pemimpin, masya Allah, bapak ini begini, bapak ini begitu, padahal dia tidak lakukan apa-apa.
Ini pun hal yang tercela dalam manhaj. Lebih baik Anda diam daripada yang hanya muji-muji. Ya. Jadi jelas bahwa manhaj salaf mendoakan kepada kebaikan kepada seorang pemimpin atau kepada para pemimpin. Karena kebaikan mereka akan mendatangkan kebaikan bagi yang lainnya, bagi rakyat, bagi umat. Kalau doakan jelek, maka itu pun akan menimpa yang lainnya. Dan Allah tidak memilih pemimpin kecuali sesuai dengan rakyatnya. Maka kalau ingin memperbaiki pemimpin, perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita. Kalau kita masih juga menyimpang, masih banyak hal-hal yang kita melanggar, membolimi orang lain dan seterusnya, maka bertobatlah. Ya. Dan tetap mendoakan kebaikan bagi pemimpin kaum muslimin. Ini manhaj yang ya tidak bisa menawar dalam masalah ini. Mendoakan kebaikan, tapi tidak berbasa-basi, tidak mudahana dengan mereka. Ya, tetap harus punya sikap yang baik, sikap yang tegas. Namun semua itu dengan jalur yang baik dan tepat, terutama dalam masalah menasihati mereka. Menasihati para pemimpin itu penting, tapi bukan di depan umum, bukan di mimbar Jumat, ya tidak. Tapi dengan cara yang baik. Seorang bisa mengirim surat, kirim surat. Itu 4 mata namanya. Dia menyampaikan kebaikan. Atau seorang bisa bertemu, silakan bertemu. Dan para pemimpin itu nasihati dengan cara yang baik. Ini wallahu taala alam. Saya kira cukup. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan lain tidak ada kaitan dengan pembahasan kita. Insyaallah mudah-mudahan pada pertemuan akan datang bisa kita jawab dan kita sampaikan apa yang ingin disampaikan dalam masalah ini, ya, dari pertanyaan ataupun yang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.